Dari pakai panty liner secara terus-menerus ya. Maksudnya kalau kalian mau pakai panty liner tuh jangan yang tiap hari, jangan dipakai daily. Pokoknya kalau pakai saat butuh aja, saat mulai keputihan yang mulai mengganggu, biasanya itu 2-3 hari sebelum menstruasi. Kalau seandainya itu mengganggu, kalian boleh pakai panty liner ya. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel, Kakak Nita. Hai kalian, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Semoga apapun yang sedang kalian rencanakan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana-rencana kalian ya. Amin. Aku harap kalian di sana baik-baik aja ya. Karena aku di sini juga baik-baik aja meskipun jarang update di YouTube, tapi sebenarnya aku baik-baik aja, alhamdulillah ya. Nah, teman-teman, di video kali ini tuh aku mau bahas topik yang penting banget. Aku rasa banyak banget perempuan yang mengalaminya, yaitu keputihan yang berlebihan. Apakah itu normal atau justru tanda bahaya? Nonton video ini sampai habis ya. Teman-teman, sebenarnya keputihan itu adalah cairan yang keluar dari misfi. Hal ini normal dan sebenarnya itu sangat penting ya. Karena kenapa? Karena dengan keputihan ini dia membantu melindungi dan merawat misfi dari infeksi. Tapi kalau keputihan itu menjadi berbau, terus warnanya aneh, berlebihan, itu bisa jadi ada yang nggak beres dengan keputihan yang kamu alami. Bagaimana sih cara membedakan keputihan yang normal dan yang abnormal? Keputihan yang normal itu biasanya ada 3 ya, berwarna bening atau putih susu. Terus yang kedua tidak bau menyengat, dan yang ketiga tidak disertai rasa gatal dan rasa nyeri. Terus keputihan yang tidak normal itu biasanya yang pertama berwarna kuning kehijauan, abu-abu atau warna coklat. Yang kedua, berbau amis, busuk, atau menyengat. Dan yang ketiga, biasanya tuh menyebabkan gatal, nyeri saat buang air kecil, atau nyeri saat berhubungan intim. Jadi, penyebab dari orang yang keputihan berlebihan itu biasanya adalah infeksi jamur. Nah, infeksi jamur ini biasanya disertai dengan kayak tanda tanya itu kayak gatal banget, dan keputihannya itu modelnya itu seperti susu kental. Terus yang kedua adalah bakteri vaginosis. Bakteri vaginosis ini biasanya cairan yang keluar itu berbentuk abu-abu. Terus yang ketiga adalah IMS atau infeksi menular seksual. Biasanya keputihannya itu berbentuk kehijauan dan berbuih ya, kayak mau sedikit warna hijau dan dia agak sedikit berbuih. Terus yang keempat adalah keputihan disebabkan karena stres atau perubahan hormon. Biasanya dialami itu saat perempuan masa hamil, masa ovulasi, atau saat-saat perempuan itu mau menstruasi. Terus yang kelima adalah kebersihan di area organ intim yang nggak terjaga. Misalnya penggunaan sabun yang tidak sesuai dengan pH dari misfi kalian. Sekarang tuh kan banyak banget tuh orang yang jual-jual sabun untuk misfi ya. Tapi hati-hati karena nggak semua itu bisa cocok dengan pH dari misfi kalian gitu. Mungkin pH-nya terlalu tinggi sehingga itu bisa menyebabkan iritasi gitu. Terus bisa juga karena kalian habis pipis itu tidak dilap sehingga menjadi lembab di daerah kewanitaan kalian. Terus Kanita, kalau keputihan yang berlebihan apakah bisa bahaya? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena pertama, keputihan ini bisa menyebar ke organ reproduksi yang lainnya, ya, menyebabkan radang panggul. Terus yang kedua bisa meningkatkan risiko tidak hamil atau kita bilangnya infertilitas. Terus yang ketiga adalah mengganggu kenyamanan. Kok bisa mengganggu kenyamanan? Oh jelas, karena kenapa? Karena kalau keputihan itu rasanya gatal dan nggak nyaman sekali, ya. Keempat, ini tuh bisa menjadi gejala awal dari penyakit serius, termasuk kanker serviks. Teman-teman, ini adalah tips aku mau kasih bagaimana sih cara mengatasi dan mencegah keputihan ya. Yang pertama adalah jaga kebersihan di area kewanitaan kalian. Terus yang kedua, ganti celana dalam secara rutin. Terus yang ketiga, hindari pakai panty liner secara terus-menerus ya. Maksudnya kalau kalian mau pakai panty liner tuh jangan yang tiap hari, jangan dipakai daily. Pokoknya kalau pakai saat butuh aja, saat mulai keputihan yang mulai mengganggu, biasanya itu 2-3 hari sebelum menstruasi. Kalau seandainya itu mengganggu, kalian boleh pakai panty liner ya. Terus yang keempat adalah konsumsi makanan yang sehat dan banyak minum air putih. Terus yang kelima, hindari dongcing atau membilas bagian dalam misfi. Yang keenam, periksa ke dokter kandungan jika keputihan tidak membaik dalam 3 hari ya. Setelah kalian mengalami itu, kalian sudah melakukan tips yang Kakak Nita kasih, tapi belum membaik, kalian boleh periksa ke dokter. Nah, teman-teman, itu dia penjelasan mengenai keputihan yang berlebihan. Semoga bermanfaat. Kalau kalian mengalami gejala yang tidak biasa, jangan lupa untuk konsultasikan ke dokter terdekat kalian ya. Kalau kalian merasa bahwa video ini tuh sangat bermanfaat, jangan lupa tulis di kolom komentar apapun yang ingin kamu tanyakan. Terus like juga videonya, jangan lupa untuk subscribe YouTube Kakak Nita ya, jangan lupa di-subscribe serta share juga video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Stay sehat dan tetap percaya diri. Bye bye guys.